Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutmainah akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Keefektifan Media Video Kartun terhadap Pembelajaran Produk Bahasa Arab Siswa Kelas 7 MTS Negeri Pinrang. Latar belakang komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam diri manusia. Dengan komunikasi, manusia bisa menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Agar penyampaian informasi tersebut dapat dipahami, maka dalam berkomunikasi diperlukan sarana atau alat yang telah disepakati bersama, yaitu bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Mengingat pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi, maka di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia telah diajarkan berbagai bahasa, mulai dari bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sampai bahasa asing seperti bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang sering digunakan. Selain itu, bahasa Arab memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang beragama Islam karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab sangat perlu untuk diterapkan di lembaga pendidikan, baik yang berada di bawah bimbingan Kementerian Agama maupun yang berada di bawah bimbingan Dinas Pendidikan. Untuk saat ini, bahasa Arab lebih dominan diterapkan di madrasah, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah tsanawiyah atau MTS, madrasah aliyah atau MA. Hal ini dikarenakan ketiga tingkatan tersebut berada di bawah bimbingan Kementerian Agama yang mewajibkan mata pelajaran bahasa Arab. Pada pembelajaran bahasa Arab, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu aspek keterampilan dan unsur pendukung bahasa Arab. Aspek keterampilan terdiri dari keterampilan menyimak atau maharo al-istima', keterampilan membaca atau maharo al-qiraah, keterampilan berbicara atau maharo al-kalam, dan keterampilan menulis atau maharo kitabah. Sedangkan unsur bahasa yaitu tata bahasa atau al-qawaid, bunyi bahasa atau al-aswat, dan kosakata atau al-mufradat. Mufradat merupakan unsur paling penting yang harus dipelajari agar dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dengan mudah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 Januari 2020 di MTS Negeri Pinrang, diperoleh informasi bahwa siswa kelas 7 masih kurang memperhatikan guru dalam menyikapi pembelajaran mufradat, sehingga menjadi faktor penghambat siswa dalam memahami setiap materi yang diberikan oleh guru. Kurangnya mufradat yang dikuasai oleh siswa juga memicu rendahnya semangat belajar bahasa Arab siswa tersebut. Penggunaan media yang monoton dan tidak bervariatif oleh guru pada saat pembelajaran turut menjadi sebab siswa merasa bosan dan tidak bersemangat dalam belajar. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat sehingga pembelajaran bahasa Arab menjadi tidak efektif. Agar pembelajaran efektif, salah satu solusi yang baik adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mampu meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam pembelajaran mufradat. Terdapat berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah media video kartun. Video kartun merupakan media pembelajaran yang bisa menarik perhatian dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Media ini diasumsikan dapat digunakan untuk dalam pembelajaran karena dapat menarik perhatian dan semangat siswa dengan menampilkan gambar-gambar atau potongan video yang sesuai dengan usia siswa, sehingga media ini dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dalam kelas menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan bisa mendukung uraian di atas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2015 dengan judul Keefektifan Penggunaan Media Film Kartun pada Pembelajaran Menulis Teks Cerpen kelas 11 SMA Negeri 2 Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Husna tahun 2014 dengan judul Penggunaan Media Audiovisual Kartun Arab untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 8 MTS Al-Khair Ambung Mas Bagi Timur Lombok Timur tahun pembelajaran 2013-2014, dan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah
tahun 2012 dengan judul Penggunaan Media Film Kartun guna meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 33 Purworejo tahun pembelajaran 2011-2012. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang media video kartun dalam pembelajaran mufradat bahasa Arab dengan judul penelitian keefektifan media video kartun terhadap pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang. Kemudian ada pun rumusan masalah yaitu bagaimana pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang. Kemudian, apakah media video kartun efektif dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang. Adapun tujuan penelitiannya yaitu 1. Untuk mengetahui pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang. 2. Untuk mengetahui keefektifan media video kartun terhadap pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam menerapkan pembelajaran menggunakan media video kartun. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi acuan yang relevan dengan penelitian selanjutnya. Adapun manfaat praktis yaitu bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran bahasa Arab melalui penggunaan media video kartun. Kemudian bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan motivasi serta untuk meningkatkan mutu pengajaran yang lebih kreatif dalam pembelajaran bahasa Arab siswa dengan menggunakan media video kartun. Adapun bagi peneliti yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi dan pembelajaran sebagai calon tenaga pendidik. Kemudian tinjauan pustaka. Pengertian keefektifan yaitu menurut Purwadarminta dalam Supardi tahun 2015 halaman 163. Selanjutnya menurut Kartimi dalam Supardi tahun 2015 halaman 164 yang berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan rencana untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu menurut Geralds dalam Sanjaya tahun 2012 halaman 60, kemudian menurut Briggs dalam Karim tahun 2007 halaman 6, kemudian menurut Gichney dalam Sanjaya tahun 2012 halaman 60. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau sarana yang dapat merangsang terjadinya proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya adapun manfaat media pembelajaran menurut Akib. Menurut Akib tahun 2013 halaman 51, manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeragamkan penyampaian materi. Yang kedua, pembelajaran lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaksi. Yang keempat, efisien waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses pembelajaran dan materi belajar. Dan yang ketujuh, meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian media audiovisual yaitu menurut Rinanto tahun 1982 halaman 21 dan menurut Hamdani tahun 2011 halaman 249. Dan menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media audiovisual merupakan suatu media yang dapat dilihat dan didengar yang digunakan untuk menghasilkan atau menyampaikan materi pelajaran yang mudah dipahami. Selanjutnya media video kartun yaitu menurut Karim tahun 2007 halaman 36, menurut Sujana tahun 2002 halaman 58 dan menurut Arsyad tahun 2016 halaman 50 yang dapat disimpulkan bahwa media video kartun adalah kumpulan gambar dalam frame yang menggambarkan suatu peristiwa atau gagasan yang dapat menarik perhatian
serta menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, mufrodat atau kosakata. Pengertian mufrodat yaitu menurut Mustafa tahun 2011 halaman 88, kemudian menurut Saputra tahun 2014 halaman 51, kemudian menurut Nurgiantoro tahun 2001 halaman 106. Kemudian tujuan pembelajaran mufrodat yaitu menurut Mustafa tahun 2011 halaman 63 dan menurut Rizka Sari tahun 2017 halaman 10 sampai 11. Dan jenis-jenis mufrodat menurut Razin dan Ranzin tahun 2014 halaman 3 sampai 17. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran mufrodat yaitu menurut Effendi dalam Mustafa tahun 2011 halaman 71 sampai 72 dan Suhanan halaman tahun 2015 halaman 110. Nah, kerangka pikir. Adapun bagian kerangka pikir bisa dilihat pada file yang telah dibagikan. Adapun hipotesis penelitian H1 yaitu media video kartun efektif dalam pembelajaran mufrodat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang, dan H0-nya media video kartun tidak efektif dalam pembelajaran mufrodat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang. Selanjutnya, metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Adapun desain penelitian yaitu desain penelitian ini menggunakan quasi experimental design dalam bentuk non-equivalent control group design, dan dalam penelitian ini terdapat dua kelas objek penelitian yang terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian variabel penelitian, variabel bebas dari penelitian ini adalah penggunaan media video kartun, sedangkan variabel terikatnya adalah pembelajaran mufrodat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang. Definisi operasional variabel. Adapun media video kartun yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sebagai salah satu bentuk kreativitas guru dalam pembelajaran pemahaman terhadap siswa, dan juga memudahkan proses pembelajaran mufrodat bahasa Arab siswa yang berpusat pada tayangan video kartun berbahasa Arab dengan tema rumahku yang meliputi ruang tamu, dapur, ruang tidur, dan kamar mandi. Sedangkan pembelajaran mufrodat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berpusat pada kata benda atau isim. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Negeri Pinrang yang berjumlah 172 siswa. Adapun sampel pada penelitian ini diambil dari dua kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dengan cara random sampling untuk menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun sampel yang terpilih yaitu kelas 75 yang terdiri dari 27 siswa dan kelas 74 yang terdiri dari 29 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data berbentuk tes tertulis. Adapun tes yang digunakan adalah soal mengartikan mufrodat ke dalam bahasa Arab yang berjumlah 12 soal. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Selanjutnya, soal menjodohkan berjumlah 16 soal. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Serta soal benar salah yang berjumlah 12 soal. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan tes. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis statistik inferensial untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji T. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan menggunakan tabel Z-score dan C-kuadrat, kemudian uji homogenitas dengan menggunakan uji F atau Fisher. Sebelum menentukan uji normalitas data dan homogenitas maupun uji hipotesis, terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata atau min, simpangan baku, dan varian.
Baiklah, cukup sekian pemaparan proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.